Rp17.510. Wow, per tanggal 12 Mei 2026, ini bukan cuma sekedar deretan angka biasa ya. Ini bener-bener rekor terendah bersejarah buat rupiah kita kalau diadu sama dolar Amerika Serikat. Bener-bener rekor yang, jujur aja, gak ada dari kita yang mau lihat. Nah, disinilah anehnya. Kalau kalian ngikutin berita minggu lalu, pemerintah kan dengan bangganya ngumumin kalau ekonomi kita ini tumbuh ngebut di 5,61%. Itu angka yang super solid. Tapi kok di saat yang sama, nilai tukar rupiah malah jadi yang paling babak belur di seluruh kawasan Asia. Coba pikirin deh, kontras banget kan? Ekonominya lari kenceng, tapi mata uangnya malah nyungsep ke titik nadir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di Explainer kita kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas misteri makroekonomi ini bareng-bareng. Kita sebut ini paradoks rupiah. Pertumbuhannya tinggi, tapi nilai tukarnya jatuh. Kita bakal bedah lapis demi lapis dari faktor global di luar sana sampai apa yang benar-benar lagi kejadian di halaman belakang rumah kita sendiri. Biar gampang, kita bagi pembahasannya jadi 4 bagian ya. Pertama, panggung global. Terus, retakan kebijakan internal. Ketiga, kesenjangan konsumen. Dan terakhir, manuver dari Bank Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, panggung global dan kejutan geopolitik. Kita nggak mungkin bisa paham kenapa rupiah jatuh tanpa ngintip apa yang lagi heboh di dunia luar. Gini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belakangan ini kan lagi panas-panasnya. Efek dominonya, harga minyak mentah dunia langsung terbang. Nah, dalam situasi yang penuh ketidakpastian kayak gini, pasar global itu otomatis masuk ke mode bertahan, atau istilah kerennya risk off. Bayangin aja, investor asing itu panik. Mereka buru-buru nalik duit mereka dari aset-aset yang dianggap berisiko tinggi, ya termasuk aset dalam bentuk rupiah, terus mindahin dananya ke tempat yang lebih aman. Ini nih yang memicu pelarian modal asing besar-besaran. Dan ini bukan cuma asumsi kosongnya, teman-teman di Bloomberg Economics juga punya analisis yang belak-belakan soal ini. Mereka memprediksi kalau saling serang antara AS dan Iran kemungkinan besar bakal terus berlanjut. Dan yang bikin was-was, mereka bilang intensitas konflik ini bisa jadi normal baru. Jadi tekanan buat mata uang negara berkembang kayak rupiah ini sayangnya bukan cuma kepanikan numpang lewat aja, tapi bisa jadi bakal nongkrong lumayan lama. Tapi tunggu dulu, urusan global itu baru separuh ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, retakan kebijakan, soal belanja dan defisit. Kalau kita perhatiin fundamental domestik kita sendiri, ada retakan-retakan yang lumayan serius, yang bikin lembaga pemeringkat internasional mulai garuk-garuk kepala. Ada 3 isu utama nih, royalti tambang yang ditunda, belanja pemerintah yang tiba-tiba meroket tajam, sama keyakinan konsumen kita yang lagi loyo. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, soal penundaan royalti tambang. Jadi ceritanya, pemerintah belum juga nerapin aturan baru buat royalti hasil tambang. Dan batas waktunya ini diundur entah sampai kapan. Padahal nih, di saat negara lagi butuh banget suntikan dana ekstra buat ngamanin anggaran, kita malah ngelepas potensi pemasukan negara yang super krusial ini. Ketidakpastian kayak gini nih yang bikin investor makin mikir 2 kali buat masukin duitnya. Terus poin kedua, 21,81%. Wah, ini angka lonjakan belanja pemerintah dari tahun ke tahun. Dan ini cuma di kuartal pertama 2026 loh. Buat perbandingan aja, di kuartal sebelumnya naiknya cuma sekitar 4,5%. Kelihatan banget kan, pemerintah benar-benar lagi ngegas belanja gede-gedean. Nah, ini dia nih yang ngejawab paradoks kita di awal tadi. Belanja gila-gilaan inilah yang sebenarnya kayak ngasih steroid ke angka pertumbuhan ekonomi kita. Makanya bisa nyentuh 5,61%. Kelihatannya mentereng banget kan di permukaan, tapi tunggu sampai kalian lihat tagihannya. Efek sampingnya adalah defisit APBN raksasa yang meledak sampai 240 triliun rupiah, dan itu baru di akhir Maret. Investor asing itu jeli, mereka ngelihat ini bukan sebagai pertumbuhan yang alami, tapi lebih kayak ekspansi fiskal yang terlalu dipaksain di waktu yang kurang pas. Lanjut ke bagian ketiga, kesenjangan konsumen, kisah tentang 2 sisi ekonomi. Yuk kita bawa angka-angka makro tadi, turun ke level jalanan. Realitanya di lapangan itu benar-benar kerasa ada jurang pemisah. Buat teman-teman yang pengeluarannya di kisaran 1-3 juta rupiah sebulan, keyakinan mereka benar-benar lagi nyungsep. Dompet mereka rasanya makin tipis digrogotin inflasi dan harga sembako yang naik terus. Tapi, di sisi lain, buat kelompok menengah ke atas yang pengeluarannya di atas 4,1 juta, rasa optimis mereka malah naik. Ini tuh benar-benar kayak ngelihat 2 dunia yang beda banget di dalam satu negara yang sama. Kesimpulannya gampang ditebak. Sektor real kita tuh lagi megap-megap. Kelas menengah dan kelas bawah lagi benar-benar berjuang keras. Ini jadi bukti telak kalau ekonomi kita itu nggak sesehat angka pertumbuhan 5,61% yang diumumin itu. Dan percaya deh, investor asing itu nggak bisa dibohongin. Mereka tahu daya beli masyarakat lagi rapuh, makanya mereka sangat skeptis buat nahan aset rupiah mereka.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, intervensi dari Bank Indonesia. Di titik ini, BI benar-benar lagi kejepit di posisi serba salah. Kalau mereka naikin suku bunga, rupiah mungkin ketolong, tapi dampaknya bakal nyekik konsumen yang tadi udah kita bahas lagi susah-susahnya. Terus apa jalan keluarnya? Mereka ngeluarin jurus andalan yang namanya SRBI, atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Gampangnya gini, ini semacam jalan pintas kreatif dari BI buat ngerayu modal asing supaya mau balik lagi ke Indonesia dengan imbal hasil yang menarik, tapi tanpa harus ngorbanin ekonomi dalam negeri dengan naikin suku bunga acuan. Pinter juga sih. Tapi, yang bikin kita harus narik napas itu adalah seberapa ekstrim instrumen ini dipakai. Coba dengerin angka ini, 957,9 triliun rupiah. Astaga, itu angka total outstanding SRBI per bulan April. Gede banget. Ini nunjukin seberapa mati-matiannya bank sentral kita turun tangan buat nahan supaya rupiah nggak makin terjun bebas. Kalau kita bandingin sama bulan sebelumnya aja, lonjakannya tuh bener-bener drastis banget. Dari sekitar 831 triliun di bulan Maret, tiba-tiba lompat 126,7 triliun cuma dalam sebulan. Ini rekor lonjakan paling gede sejak Juli tahun 2024. Kelihatan banget kan, BI lagi ngerain semua amunisinya. Tapi ya, kenyataan di pasar emang kadang pahit. Walaupun BI udah habis-habisan dengan intervensi raksasa ini, sepanjang tahun ini berjalan, rupiah kita tetap aja melemah, turun sekitar 4,67%. Ibaratnya, obat penawar yang dikasih BI ini kayaknya belum cukup ampuh buat nahan gempuran badai global sekaligus nambal bocor-bocor di domestik kita secara bersamaan. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup explainer kali ini. Kalau Bank Indonesia terus-terusan bergantung sama obat pereda nyeri jangka pendek kayak SRB ini, dan tetap nahan diri buat nggak naikin suku bunga, apa yang bakal kejadian sama ekonomi dan rupiah kita kalau ternyata tekanan geopolitik global di luar sana nggak mereda juga? Apakah tameng kita ini bakal cukup kuat bertahan? Atau jangan-jangan defisit negara yang bakal pelan-pelan nenggelamin kita? Coba kalian pikirin deh. Terus pantau perkembangannya ya. Makasih banget udah nemenin di Explainer hari ini, dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya.